warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syapira dengan NIM 2201300020. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai reduplikasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Andi Sadila, SPD, MPD. Baiklah, reduplikasi atau kata ulang. Reduplikasi merupakan salah satu proses morfologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari reduplikasi, ciri-ciri bentuk dasar kata ulang, dan jenis-jenis dari kata ulang. Nah, apa sih itu reduplikasi? Menurut Muhlix, reduplikasi adalah peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya atau sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Sedangkan menurut Ramlan, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Dari penjelasan kedua tadi dapat disimpulkan bahwa reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Adapun contoh dari reduplikasi, yaitu kita ambil dari bentuk dasar kata duduk, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi duduk-duduk. Contoh yang kedua, dari bentuk dasar kata kereta, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi kereta-keretaan. Contoh yang ketiga, dari bentuk dasar kata gerak, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi gerak-gerik. Dalam proses reduplikasi melibatkan adanya satuan yang diulang. Satuan yang diulang tersebut dalam reduplikasi disebut bentuk dasar, yaitu merupakan satuan yang menjadi dasar pengulangan. Nah, adapun ciri-ciri dari bentuk dasar kata ulang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata dari kata ulangnya. Maksudnya bahwa apabila suatu kata ulang berkelas kata benda nomina, maka bentuk dasarnya pun juga berkelas kata benda nomina. Begitu pula sebaliknya, apabila kelas katanya berkelas kata kerja verba, maka bentuk dasarnya pun juga berkelas kata kerja. Misalnya, dari bentuk dasar kata gedung, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi gedung-gedung. Ciri yang kedua, bentuk dasar kata ulang harus ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya, dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Misalnya, dari kata melakukan, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi melaku-lakukan. Dan ciri yang ketiga, makna bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan makna kata ulangnya. Misalnya, dari bentuk dasar kata kuda yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi kuda-kudaan. Adapun jenis-jenis dari kata ulang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar secara keseluruhan tanpa berkombinasi dengan pembubuhan afiks,
dan tanpa adanya perubahan fonem. Contohnya dari bentuk dasar kata sepeda, yang mana telah mengalami reduplikasi secara menyeluruh menjadi sepeda-sepeda. Jenis yang kedua, pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan bentuk dasar secara sebagian tanpa adanya perubahan fonem. Contohnya dari bentuk dasar kata membaca, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi membaca-baca, di mana kata ulangnya merupakan pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya yaitu membaca. Dan jenis yang ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan penambahan afiks. Artinya, pengulangan bentuk yang disertai dengan penambahan afiks secara bersama-sama atau serentak dan bersama-sama pula mendukung arti. Contohnya dari kata mobil, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi mobil-mobilan, yaitu dengan adanya penambahan afiks dengan akhiran an. Contoh yang kedua dari kata kuda, yang mana telah mengalami reduplikasi menjadi kuda-kudaan. Dan jenis kata ulang yang terakhir yaitu pengulangan dengan perubahan fonem, adalah pengulangan bentuk dasar disertai dengan adanya perubahan fonem. Contohnya dari kata lauk, yang mana telah mengalami proses reduplikasi menjadi lauk pauk, di mana bentuk dasarnya itu berasal dari kata lauk yang diawali dengan huruf L dan bentuk kata ulangnya pauk yang diawali dengan huruf P. Dan contoh yang kedua dari kata ramah, yang mana telah mengalami proses reduplikasi dengan adanya perubahan fonem, yaitu menjadi ramah tamah. Baik, sekian video penjelasan materi mengenai reduplikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.